Saya berbalik badan ke kiri, di samping kiri saya, di samping tempat tidur tuh ada lemari. Begitu saya ngelilir begitu, kalau orang ngelilir itu kan antara melek ya dia bangun gitu. Itu saya ngelihat sosok pocong. Ya, dia bangunin saya lagi. Itu tuh yang saya bilang, dia teriak di kamar mandi kan, menutup muka kan tuh. Disitulah tuh saya ngelihat, bener-bener ngelihat sosoknya tuh tinggi, botak, mukanya tuh merah semua dengan ada tanduk begitu ya. Ada tanduk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro Kristiansyah. Dan malam ini gua udah kedatangan satu narasumber yang bakal menceritakan pengalaman mistisnya saat menempati salah satu kontrakan di daerah Bogor. Sebelah gua udah ada Ibu Nening. Halo Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu menempati salah satu kontrakan di Bogor Ibu. Iya. Tepatnya itu daerah mana Bu? Itu di daerah Katulampa. Katulampa. Bendungan itu, sebelum Bendungan Katulampa. Itu sekitar daerah situlah. Okay. Jadi pas memang kontrakan itu pas banget di belakang rumah saya itu kali besar yang dilewati air Katulampa. Oke, Katulampa. Mungkin orang-orang Bogor tahu lah ya. Udah tahu. Kalau saya nggak tahu tuh daerah itu Katulampa. Nah, Ibu tuh nempatin situ ada tujuan apa nih, Bu? Jadi sebenarnya sih karena suami itu pindah kerja ya, pindah kerja ke Bogor. Dari Jakarta pindah ke Bogor. Nah, saya mencari tempat yang nggak jauh dari suami saya untuk aktivitas kerjanya dia, gitu kan. Begitu waktu saya nempatin nggak lama itulah baru saya tahu bagaimana tempat itu, gitu kan. Oke. Berarti saat awal-awal nempatin emang nggak ada gangguan-gangguan? Enggak sih, cuma memang aura-aura itu memang mungkin udah terlihat ya, karena cuma dari ini aja sih, dari cuaca yang adem, dingin gitu kan. Enak lah gitu. Anyep lah gitu ya. Kayak gitu. Berarti setelah tahu itu pertama nempatin itu emang itu ya adem segala macam. Dingin. Dan ternyata horor. Ternyata horor. Horornya gimana? Tahan dulu ya Bu. Oke, sebelum masuk ke cerita, seperti biasa gue mau nginfo ini ke kalian. Buat kalian yang mau cerita juga kayak Bu Nening di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja DM Instagram kita di @kisah-tengah-malam-official atau WhatsApp aja nomor yang ada di layar nanti. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, yang penasaran sama ceritanya Bu Nening, tonton terus sampai habis, jangan kemana-mana, karena Kisah Tengah Malam dimulai. Ya, jadi dari berdasarkan pengalaman saya ya, saat itu tuh saya karena kondisi suami yang harus pindah kerja, jadi kami sekeluarga pindahlah ke daerah Bogor, Katulampa. Nah, di situ saya memang yang mencari tempat ya kan. Di situ saya temukanlah rumah di salah satu kampung yang memang rumahnya itu tuh kayak rumah tua. Ya, dia punya bangunannya tuh rendah ya kan. Untuk masuk ke dalam aja itu kemungkinan kan, karena saya nggak terlalu tinggi ya, jadi nyundul. Tapi kalau udah ke dalam itu tinggi. Cuma rumah itu memang adem, enak banget ya, adem banget deh, adem gitu ya. Nah, disitulah saya tinggal sama keluarga ya kan, sama suami. Kadang-kadang ada cucu nginep, ada mantu, anak gitu ya. Sampai sehari 2 hari itu belum lah ya, belum ada apa-apa. Cuma terjadinya itu saat saya ada konflik sedikit sama suami. Ya, biasalah rumah tangga kan pasti ada konflik ya. Yang tiba-tiba saat itu saya lihat loh, kok suami saya nggak ada gitu kan. Suami saya nggak ada, kemana nih gitu kan. Akhirnya saya berpikir mungkin ke rumah kakaknya. Saat itu
waktu udah menunjukkan pukul 23. Oh, jam 11 malam. Udah jam 11 malam kan. Tapi karena pikiran kita tuh lagi nggak enak ya dengan situasi yang lagi ada konflik sedikit sama suami. Saya tuh pergilah ceritanya nyari suami ini ke rumah kakaknya yang nggak jauh juga dari situlah ya gitu. Pergilah saya ke rumah kakaknya, tapi saya nggak masuk, saya cuma di halaman rumahnya aja. Saya teriak, saya bilang, Mbak, ono bojoku ora rene gitu kan. Ada suamiku nggak datang ke sini gitu kan. Iya. Dijawab sama kakak ipar saya, nggak ada tuh Mbak, kata gitu. Ya wes, aku pamit sih ya, kata gitu. Udahlah. Berlalu saya pulang kan. Berlalu saya santai. Memang kan antara rumah kakak ipar saya ke rumah saya itu kan memang melewati kebun-kebun gitu kan ya. Baru beberapa jarak saya melangkah dari rumah kakak ipar itu udah ada terasa hal yang gak lazim gitu ya. Loh kok kenapa nih kok merinding semua gitu ya. Kepala juga udah gini, udah banget. Apa nih? Bismillah, karena memang jalan yang saya untuk pulang itu cuma itu aja gitu kan yang terdekat gitu kan. Udah saya jalan. Bener aja kira-kira berapa meter ya? Merinding ke saya. Saya ngelihat salah satu rumah yang halamannya luas, ada pohon nangka. Nah di pohon nangka itu saya antara berani dan tidak, saya beranikan diri ya kan. Saya noleh gitu. Itu Mas, ya Allah ya Robbi, astagfirullahaladzim ya. Saya lihat wujud perempuan panjang, rambut panjang. Itu yang saya lihat tuh gaun putih ya. Dia nggak gelantung di pohon. Otomatis dong saya udah langsung horor ya. Saya berpikir, astagfirullahaladzim, kenapa gue ketemu ginian gitu ya. Dengan sebisa saya baca-bacanya, saya baca ayat kursi. Tapi itu begitu dia tahu saya ngenoleh gitu ya, langsung itu horor. Suara khasnya dia tuh tertawa ngikiknya itu ya, dia ketawa, merinding saya langsung. Itu untungnya saya tuh dikasih kekuatan masih bisa lari gitu loh. Untung saya nggak pingsan di situ ya kan. Kalau saya pingsan di situ apa jadinya coba ya kan. Udah, saya lari sekencang mungkin saya lari. Itu saya lari dari lokasi itu yang ada penampakan itu sampai ke jalan raya itu lumayan jauh ya, Tapi sepanjang saya berlari itu suara bukannya makin hilang tapi makin mendekat. Kayak ngikut gitu berarti? Iya. Jadi semakin saya berlari tuh semakin dia ngedeketin gitu kan. Lari saya sampai tersengal-sengal, sampailah saya di depan rumah kan ya. Begitu saya sampai rumah udah mau pingsan, saya lihat suami saya enak aja lagi duduk ya kan. Sampai saya bilang, ya Allah Mas, aku bilang gitu, gara-gara kamu saya tuh ketemu yang gali. Aku bilang gitu ya. Terus kenapa katanya? Aku ketemu Kunti. Suami saya ketawa kan, dia ketawa. Aku bilang, beneran sumpah demi Allah, aku bilang gitu. Ternyata orang saya ke warung kok, dia bilang gitu kan. Ya Allah, yang aku cari dia cuma ke warung bubur aja dia makan kan. Udahlah. Ya akhirnya udah malam itu, tapi nggak sampai dari situ aja ya udah. Nah, malam begitu saya tidur malam tuh ya. Ngelilir lah saya tuh ya kan, tidur tengah malam ngelilir. Saya tidur tuh menghadap ke tembok. Begitu saya ngelindur gitu ya, saya berbalik badan ke kiri, di samping kiri saya, samping tempat tidur tuh ada lemari. Begitu saya ngelilir begitu, orang ngelilir itu kan antara melek ya dia bangun gitu. Itu saya ngelihat sosok pocong. Ya Allah, itu yang astagfirullahaladzim, dalam hati saya ini apa lagi gitu ya. Di lemari? Iya, di samping badan saya itu di samping tempat tidur saya itu ada lemari. Jadi di depan lemari itu dia menghadap ke sana. Begini berdiri, begini ngejejeng. Astagfirullah, dengan ada apa sih kayak tanah-tanah merah gitu ya di kainnya itu ya. Gitu ya. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Itu posisi suami saya lagi tugas kan, nggak ada, saya berarti sendiri di rumah. Udah,
Saya beranikan diri itu. Akhirnya saya cuma berbalik badan aja udah. Saya udah nggak punya kekuatan kan untuk bangun, untuk yang penting saya nggak ngeliat gitu ya. Udah, saya ke samping aja gitu udah. Udah paginya saya ceritain sama suami kan begini dah. Nah dia tuh, udah saya pikir udahlah, saya anggap angin lalu lah kan ya, nggak ada kejadian apa-apa lagi. Nah cucu sama mantu saya datang nginap ceritanya, nginap. Anak saya nih anak mantu gitu ya, nempatin kamar sebelah ya kan. Nah, secara nggak sengaja tuh itu kejadiannya berturut-turut Mas, berhari-hari. Nah, secara nggak sengaja saya tuh nggak tahu kalau dia tuh katanya ada nyabut rambut di tembok. Jadi ada rambut di tembok, dia pikir rambut siapa, rambut mama kali ya, nempel di tembok, diambil lama dia. Dah, itu saya nggak tahu kejadiannya. Begitu udah malam, dia ngomong, mama, kok kenapa badan aku nggak enak ya mah, katanya gitu. Dia bilang merinding, katanya dia bilang gitu. Terus kok aku juga demam gitu kan. Aku bilang kenapa emang? Nah terus dibarengin sama cucu saya rewel. Rewel yang nggak lazim lah ya. Rewel kayak apa sih nih anak, kenapa gitu. Sampai akhirnya saya teleponlah sahabat saya. Saya telepon sahabat saya yang istilahnya punya kelebihan lah gitu ya, yang saya suruh lihat gitu ya. Sampai akhirnya ya datanglah tuh sahabat saya. Saya suruh lihat kan gitu. Saya bilang coba deh teh lihat ada apa, saya bilang kan gitu. Emang dia tidur di mana, kata gitu kan. Saya ceritain memang. Terus akhirnya mantu saya bilang, oh iya mama, kata gitu, aku kemarin ada ngelihat rambut di tembok, jadi aku ambil, baru cerita gitu. Itu. Akhirnya dia baru cerita, karena sama teman saya ditanya kan, emang kenapa teh gitu kan. Ya nggak apa-apa sih bu, kata gitu. Cuma aku datang, aku nginep di kamar mama, kata di sebelah katanya. Aku lihat ada rambut aja di tembok, karena aku pikir cuma kotoran kali ya aku. Makanya coba deh aku bilang tuh, dilihatlah sama sahabat saya nih. Saya kaget juga begitu dia bilang gini. Dia pantas orang yang dia ambil rambutnya dia, katanya. Maksudnya rupanya mungkin ya, kita nggak tahu ya apa kuntian di pohon nangka itu ngikut saya kan, kita nggak tahu ya. Terus aku bilang sama sahabat saya, yang bener Is. Akhirnya dia ya dengan ininya dia lah ya, dia tuntun tuh ini perempuan itu, jadi dia adanya memang ada di kasur di pojok gitu. Dengan rambut yang panjang itu, dia bilang ya iya orang dia duduknya di situ, jadi yang dia tarik itu rambutnya dia, kata sahabat saya gitu kan. Terus jadi gimana? Udah nggak apa-apa kata gitu kan, yang udahlah. Akhirnya disitulah teman saya berusaha nginiin ya, ngebersihin gitu secara ininya dia, kebatinannya dia gitu. Dibuanglah sama sahabat saya nih ke depan kontrakan paling ujung itu, memang ada kebun ya. Ada kebun yang di situ ada pohon rambutan. Jadi sama sahabat saya itu tuh yang perempuan yang ada di kamar itu digiring, dibuanglah ke situ, ditaruh di situ, maksudnya jangan ngeganggu lagi gitu. Dipindahin ya. Dipindahin gitu. Malamnya teman anak saya datang nyamper anak saya, katanya lewat pohon rambutan itu dia disuitin, ditimpuk gitu kan. Aku bilang, dia cerita sama anak saya kan, saya dengar. Gila Den, gue tadi lewat situ tuh ditimpuk gue, kata gitu. Udah gitu disiulin lagi, gue lihat gak ada siapa-siapa, kata gitu. Nah, terus aku dengar dalam hati aku, apa ini nih yang dibuang sama teman aku gitu kan ke situ ya kan. Aku bilang astagfirullah, ya udah nggak apa-apa, yang penting udah nggak ngeganggu kan tuh ya. Udah, saya pikir udah nggak ada apa-apa lah ya. Nah, 2 hari kemudian saya lagi santai nih Mas ya, di kamar, di kasur lah, lagi main handphone gitu ya. Kok tiba-tiba saya lihat penampakan sosok kayak orang Baduy. Kayak orang Baduy itu ya. Dia pakai ikat kepala,
pakai celana. Kalau orang Baduy itu celananya cingkrang kan ya, gitu, hitam-hitam pakai ikat kepala. Saya cuma aneh, loh, kok itu siapa ya? Kok kayak orang Baduy, kayak orang pedalaman gitu kan? Aduh, apa sih nih? Kejadian apa lagi sih nih gitu kan ya? Kok dari situ kok terus-terusan gitu kan ya? Nah, sekelebat dia menghilang, berlalu. Tapi berlalunya dia, ada sesuatu yang di badan saya tuh yang nggak enak. Tiba-tiba saya kayak lumpuh total badan saya. Kayak lumpuh total gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain saya. Dada saya nyesek gitu ya. Terus apa ini ya? Dia bilang itu. Terus sambil istighfar. Nggak lama suami saya datang. Dia bilang, kamu kenapa, Ma? Nggak tahu nih, Pak. Saya kenapa? Saya bilang gitu. Cuma tadi saya lihat ada penampakan. Saya bilang gitu ya. Ada orang kayak suku Baduy gitu di depan pintu, saya bilang gitu kan. Terus dari situ tuh Mas saya sakit, benar-benar saya sakit, jatuh sakit kan. Ini yang namanya kaki udah nggak bisa bergerak, benar-benar lumpuh, nggak bisa bergerak gitu kan ya. Akhirnya suami saya cari tahu kan ke rumah Bu Haji yang punya rumah gitu kan. Apa sih nih ada sejarah apa sih di rumah ini gitu kan ya. Terus kata si Bu Haji, ya memang sih rumah ini cukup lama kosong, dia bilang gitu. Cukup lama kosong dan sebelah kontrakan saya pun itu kosong. Berarti kosong semua itu? Jadi yang saya tempatin, terus sebelahnya tuh kosong. Pak, nah di belakang rumah kosong ini tuh memang ada kali yang mengalir tuh air dari Katulampa tuh kalau udah bahnya datang itu deras banget gitu. Jadi memang tempat itu apa ya, horor gitu ya, horor. Cuma memang karena saya yakin masa sih ya manusia kalah kan sama hal-hal yang seperti itu gitu ya. Saya tetap memberanikan diri itu. Sampai akhirnya saya diobatin ya, dipanggil orang yang bisa ngobatin saya gitu kan ya. Nah, nggak sampai di situ juga Mas. Itu yang namanya tiap hari saya dengar bunyi seperti keramaian orang bicara gitu ya. Itu sering saya dengar. Orang ngobrol begitu? Orang ngobrol kayak gimana sih? Kayak di keramaian gitu ya. Orang ngobrol. Padahal saya posisi sendiri itu di dalam rumah, sendiri di kontrakan itu. Cuma karena saya udah terbiasa kali ya, akhirnya saya istighfar aja. Ya udahlah, yang penting lu jangan ganggu gue gitu kan ya. Terus ya itu cucu saya tuh saat itu malam nginep, dia pertama kencing, dia bangunin saya, mbah mau pipis kata gitu kan. Itu sekali ke kamar mandi aman tuh Mas, nggak ada apa-apa ya, nggak ada apa-apa. Begitu yang kedua kali sekitar jam 2 lewat lah ya, dia bangunin saya lagi. Dia teriak di kamar mandi kan, nutup muka kan tuh. Disitulah tuh saya ngelihat, bener-bener ngelihat sosoknya tuh tinggi, botak, mukanya tuh merah semua dengan ada tanduk begitu ya. Ada tanduk? Astagfirullah. Iya, bertanduk begitu. Saya sampai astagfirullahaladzim, pantes cucu saya tuh sampai teriakan ya. Di situ tuh Mas saya. Itu yang kedua kali tuh. Jadi tapi herannya setiap kalau cucu saya nginep aja. Oh, ditampakin itu? Ditampakinnya gitu. Jadi kalau saya sendiri aja mah paling cuma orang nyapu gitu aja, kosrek. Cuma untuk hal-hal yang begitu mah udah nggak saya ingin deh ya, nggak saya tanggepin gitu kan, nggak saya tanggepin. Sampai akhirnya ponakan saya dari Jakarta datang, nginep. Ini mah lucu kejadiannya. Dia datang nginep, duduk di kasur, baru aja di kasur, tiba-tiba dia teriak gitu. Tante katanya, kenapa? Aku digampar Tante kata gitu. Aku digampar Tante. Digampar siapa? Aku nggak tahu kata gitu. Astagfirullahaladzim. Itu kan di kontrakan itu saya usaha ya Mas ya. Saya buka usaha salon gitu ya. Akhirnya apa? Saya berpikir gini, oh nih mesti dikerjain nih. Akhirnya saya marah kan ya, marah. Karena saat saya lagi sendiri, itu kursi plastik itu dilempar sama dia. Lempar sendiri?
kelempar sendiri. Akhirnya saya marah kan. Akhirnya saya bilang gini, kalau lu masih begini, jangan sampai ya lu gue usir dari sini, saya gituin kan. Lu gue bacain ayat-ayat suci lo ya, saya bilang gitu. Kalau emang lu mau bantu, gue bantu, saya bilang gitu. Itu padahal saya dari nutupin rasa ketakutan, Mas, seperti itu ya kan ya. Saya sebenarnya cuma nutupin rasa ketakutan. Tapi beneran, Mas, usaha saya tuh dibikin rame jadinya, gitu, rame. Ya, jadi saat itu saya ngucap, hari itu saya ngucap, itu bener-bener rame, Mas. Salon saya rame yang datang. Sampai saya bilang, seperti ini. Tapi kan akhirnya saya istighfar ya, astagfirullah, kok saya bersekutu sama makhluk ini gitu ya. Cuma kan memang saya untuk cuma menutupi rasa takut aja hal seperti itu gitu kan ya. Nah gitu. Nggak sampai di situ juga, tamu salon saya pun diganggu. Gitu. Diganggunya gini. Saya kan tuh lagi kerimbat dia kan, kerimbat. Saya tinggal sebentar itu untuk ngambil alat steamer gitu kan ya, gitu. Cuma karena memang saya agak lama mau nginin obat, dia ngeliat katanya penampakan tapi menyerupai saya. Lagi motong orang di sebelah dia. Motong gimana? Motong rambut. Motong rambut. Gitu. Dia ngeliat dari kaca dong, ya kan? Kan kaca tuh ada 3. Jadi dia ngeliat. Cuma kata ini tamu salon saya, loh kan si Teteh ke belakang, gitu ya. Lah itu siapa? Tapi dia tegesin lagi, tapi itu si Teteh gitu kan ya. Cuma dia diem aja, dia diem. Sampai akhirnya saya datang, dia tanya, Teteh dari mana? Aku ngambil ini steamer. Teteh tadi motong rambut orang nggak? Loh, gimana saya yang motong rambut orang? Kan saya lagi ambil steamer, lagi mau kerimbat kamu gitu ya. Terus tadi Teteh yang saya lihat siapa katanya? Siapa? Nggak ada siapa-siapa kan? Saya bilang gitu ya. Karena dia ngelihatnya dari kaca gitu. Tapi orang yang dipotong rambutnya ada? Nggak ada. Nggak ada juga? Nggak ada. Berarti dia sendirian itu? Iya. Nggak ada. Makanya saya bilang, wah kacau juga dia nih tempat, tapi membawa rezeki juga gitu kan. Jadi yang tadinya saya mau pergi ninggalin kontrakan, jadinya ya udahlah pengen tahu aja dulu gitu kan ya. Mau lanjut gitu. Sampai akhirnya nggak sampai di situ aja, itu kejadian-kejadian yang saya lagi ini kan separuh tembok separuh triplek ya, gitu kan ya. Itu antara penyekatnya saya gitu antara tembok sama triplek gitu ya. Kaki saya tuh lagi selonjor begini ke meja rias gitu ya, ke meja salon gitu. Itu di triplek tembok itu ada suara garukan. Krek, 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 kuku. Kuku gitu ya. Tadinya saya, apa sih ya? Suara apa? Tapi lama-lama saya tegesin, dari depan saya ini gitu ya. Ya itu dari kamar kontrakan kosong itu. Gitu kan. Gak lama suara kayak raungan macan gitu. Suara gitu? Di dalam kontrakan kosong? Iya, gitu. Saya astagfirullahaladzim. Sampai saya buka kan nih pintu ya Mas. Saya buka, saya ganjel. Saya ganjel ini demi Allah, saya ganjel pakai kursi salon. Saya tinggal ke kamar ngambil apa. Itu Mas juga burukin pintu, jebret, ketutup. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, aduh benar-benar ya. Aku bilang, apa ini? Saya ganjel lagi. Saya pengen tahu ya. Saya pengen tahu. Itu di depan mata saya benar-benar digeser tuh kursi, digaburkin lagi. Gerak sendiri? Digerak sendiri. Itu sampai yang namanya besokannya pagi loh nih Mas ya. Jam 9 pagi ini. Saya bikin susu cucu saya. Di bar mini itu kan ya, ada bar mini gitu ya. Saya bikin. Itu yang namanya botol Mas. Ini depan mata saya. Bergerak begini. Dalam hati saya, masa sih jam 9 pagi? Itu kan benar-benar, aduh gila banget kan. Gak masuk akal sih. Itu dia.
Saya tuh orang yang nggak percaya begitu-begituan ya, tapi karena saya ngalamin, ngelihat dengan mata kepala saya sendiri gitu loh. Itu benar-benar terjadi. Ya Allah ya Tuhan. Sampai saya, aduh, apa nih ya? Apa nih? Soalnya kejadiannya terus-terusan kan Mas. Dari saya itu tuh sampai, oke lah, mungkin kalau saya sendiri, orang nganggap saya ngarang cerita, ya kan? Tapi ini ponakan saya ngalamin. Digampar loh dia. Coba. Digampar, pak gitu. Sampai merah. Ada bekas tangan? Ada. Aduh. Sampai, ini tante kalau nggak percaya nih, merah ini aku katanya. Beneran. Sampai aku bilang, wah bener-bener. Jadi rupanya dia marah. Ada orang baru tuh datang nggak assalamualaikum. Main masuk aja. Iya, main masuk aja gitu. Kalau saya kan memang udah terbiasa ya. Saya masuk kemanapun itu saya pasti ngucap salam, ya kan. Assalamualaikum gitu. Itu saya pasti. Ya namanya anak kecil ya kan, ponakan nggak ngerti ya kan. Dia akhirnya cerita dong sama ponakan yang lain gitu ya, gitu. Jadi akhirnya mereka pada takut main. Iya, takut untuk main lagi tuh takut gitu. Sampai akhirnya ya memang sih, tapi nggak tahu ya, ini sih konon ceritanya dulu saya masih inget nih ya, zaman kecil saya tuh memang waktu saya kelas 2 SMP, saya juga nggak tahu ya. Saya pernah dibawa sama orang tua saya ke salah satu orang tua. Gitu ya. Saya nggak ngerti waktu itu ya, orang saya kelas 2 SMP gitu kan ya. Seingat saya tuh dibawa sama bapak saya, badan saya tuh dibalurin air keras. Air keras kalau secara kita masuk akal rasional gitu ya. Itu air keras kan disiram kayak itu muka orang melepuh kan ya. Luka kan ya. Ini di badan saya nggak ngegeremet gitu aja. Cuma karena waktu itu saya masih kecil SMP, menurut aja ya apa yang dinin orang tua saya nggak tahu maksudnya apa gitu. Setelah udah besar, saya tanya ke ibu saya, Bu, dulu aku inget deh, aku tuh dulu dibawa bapak ke tempat gurunya, saya bilang kan gitu. Memang bapak saya aslinya dari Cirebon ya, gitu. Yang ya nggak tahu lah ya kalau orang Cirebon kan gitu ya. Terus saya tanya, Bu, maksudnya apa ya? Aku bilang tuh, dulu tuh aku dibawa sama bapak ke tempat orang tua. Badan saya tuh dibalurin air keras tuh. Tapi di badan saya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Cuma ngegeremet gitu aja gitu ya. Akhirnya ibu saya bilang, nggak apa-apa, itu cuma untuk jaga diri katanya gitu. Karena di antara anak, kayaknya nanti yang bakal banyak ada yang gangguan aneh-aneh tuh katanya kamu, katanya gitu. Jadi saya akhirnya, jadi saya kalau nemu-nemu yang begitu jadi udah nggak heran Mas. Gitu. Karena dari bapak saya sendiri aja udah tahu gitu loh. Nih bakal anak yang, tapi dibilang penakut ya enggak. Karena dulu kata ibu saya punya kebiasaan kalau malam itu saya ngelindur jalan sendiri keluar rumah. Dulu rumah orang tua saya tuh dapurnya di depan rumah. Jadi kalau tiap malam tuh saya katanya kalau jalan ngelindur minum air dari kendi. Itu nanti balik lagi udah tidur. Tidur lagi. Itu kata ibu saya, kebiasaan saya kayak gitu katanya. Ya sampai ibu saya cerita sama bapak saya, coba deh Pak liatin deh Pak, intip deh. Coba kalau jam 1 jam 2 anaknya jalan, tapi dia tidur katanya. Dia tuh pasti ke dapur dia minum katanya. Dan saya sendiri nggak ngerti ya gitu. Kenapa? Nah malah belum lama tuh dikontrakan juga kayak buto ijo gitu. Kayak buto ijo, dia gede banget. Itu cucu saya kalau ngelihat ke belakang ke dapur tuh takut, cuma nunjuk-nunjuk aja, Mbak mau gitu kan. Saya pikir apa sih gitu ya. Emang tuh selalu ada gangguan-gangguan aja. Dan ada tetangga memang yang pernah lihat udah banyak yang diganggu. Ya. Makanya dia bilang kok Tete berani sih di situ kata gitu ya. Aku bilang kalau saya jawabnya gini aja, nafsi-nafsi, gue bilang kan gitu. Mereka juga kan sama kayak kita punya dunia, saya bilang kan gitu ya. Yang penting kita nafsi-nafsi aja lah gitu ya. Kita nggak ganggu dia. Kalau kita nggak ganggu dia juga dia nggak kok, bilang kan gitu. Ya itulah. Sampai akhirnya saya penasaran lagi kan karena
nggak nyaman gitu kan, anak saya tuh cucu saya diganggu terus gitu kan ya, itu butuh hijau. Benar, ternyata dari omongan 1, 2, 3 orang, benar yang dia lihat itu butuh hijau gitu. Bentuknya gimana tuh? Ya gimana sih, besar gitu ya isinya, yang dibilang hijau tuh ya bener hijau gitu. Bentukannya orang? Ya kayak jin gitu loh, ya kayak apa sih? Tapi warna hijau? Betul hijau gitu. Nah, terus yang di kamar mandi itu anak kecil ya. Nah, saya lagi tidur sampai saya marah kan. Saya pikir cucu saya. Itu saya dilangkahin kepala saya. Aduh. Sama anak kecil. Dia lari ke belakang. Memang kan nggak jauh dari kontrakan saya, itu udah kuburan ya, ke pemakaman umum ya kan, di situ. Terus saya bilang, astagfirullahaladzim, saya bilang, tapi kalau cucu saya nggak mungkin, karena cucu saya baru mau jalan 2 tahun, dia nggak secepat itu gitu kan ya. Bilang tuh dilangkahin. Terus anak saya lagi di dapur juga, diliatin di depan pintu gitu kan. Sosok perempuan gitu. Terus terus saja mas begitu, terus kejadian-kejadian begitu. Cuma yang saya paling serem itu waktu di dapur itu pernah saya sekali ngelihat itu nggak ada kepalanya. Badan tuh? Cuma badan doang. Baunya tuh busuknya minta ampun mas, bau busuk. Awalnya saya ngelihat kok ini bau apa ya, bau anyir, bau busuk gitu ya. Dengan hati saya niat, ya Allah gitu ya, tolong coba saya mau lihat gitu kan. Saya baca-baca, saya pengen lihat gitu. Astagfirullahaladzim, ternyata gak ada kepalanya. Berdarah nggak itu? Bilang gitu. Ada darah-darahnya bang? Iya, bercecer-cecer darah gitu. Aduh, ngeri banget. Makanya kan baunya sampai amis begitu ya. Iya. Amis darah ya? Amis darah begitu. Sampai akhirnya saya balik, saya tidur. Itu dia ngikutin, masih ngikutin. Jadi dia nggak mau jauh dari saya gitu kan. Apa memang dia mau nakutin atau gimana, kita nggak tahu ya. Nah, untuk cuma saya, ya Allah, udah masing-masing aja lah gitu kan ya, bilang gitu ya. Jangan, kalau memang mau di sini ya udah, jangan ganggu yang lain, saya bilang gitu ya. Cukup kalau memang harus saya yang lihat, saya aja yang lihat gitu kan. Jangan cucu saya gitu kan. Karena ya itu, saya kalau ingat cucu saya teriaknya kayak apa gitu ya, sampai tutup muka mas, itu gimana sih di depan dia dijogorokin gitu kan. Nggak tega lah ya. Bilang gitu, takutnya ke mental kan ya, yang saya takut tuh ke mentalnya dia gitu. Tambahan memang di dalam keluarga saya memang ada beberapa sih yang ini mas, yang indigo ya, saya punya ponakan juga indigo gitu juga. Datang ke rumah saya dibacain sama dia. Tante itu kata gitu, kasihan tuh ibu-ibu gendong anak depan rumah kata gitu. Mau maghrib itu. Mau maghrib. Kasihan itu tante depan ibu-ibu, kasihan banget bawa anak depan rumah kata gitu. Ya udah. Terus diapain? Ya nggak apa-apa kata, kalau tante berani mah kata gitu. Nah, ya udahlah bilang itu. Sampai itu ponakan saya masih SD mas. Tapi bisa ngelihat. Tapi pas saat itu saya lagi kedatangan teman saya juga yang memang supranatural gitu ya. Terus dia ngomong gini, teh, itu ponakan, iya. Gila, udah bisa ngelihat. Kasihan teh, nanti gimana kalau saya tutup gitu ya? Maksudnya? Ya ditutup aja dulu mata batinnya, belum waktunya katanya gitu ya, kasihan katanya. Terus saya tanya kan ponakan saya, itu emang benar, dia tuh ngelihat kasat mata tuh udah seperti kayak ngelihat kita aja gitu. Nah, berarti sampai akhirnya banyak itu yang lihat di kontrakan di rumah di kontrakan saya itu banyak, satu keluarga jadi katanya. Satu keluarga. Cuma kalau kayak yang di kamar mandi itu mah sejenis jin lah. Kalau yang di kamar mandi ya. Cuma pantesan kenapa saya selalu suka dengar suara rame-rame orang ngobrol ya. Ya ternyata mereka satu keluarga di situ.
Ya wajar lah ya, karena memang kata si Bu Haji itu kan rumah itu sempat lama kosong ya kan. Satu itu, kedua memang posisinya ada di dekat pinggiran kali besar kan. Yang memang itu rumah adem banget, enak banget. Orang saya tuh kalau tidur di situ tuh pules nih minta ampun. Karena di ruangan itu kayak seperti pakai AC, dingin gitu, adem gitu kan ya. Konon kan katanya makhluk-makhluk itu senang yang tempat begitu kan ya, gitu. Betul. Ya itulah dari semua yang saya temuin itu tuh saya nggak saya percaya sama diri saya aja lah gitu ya. Yang penting masa sih kita bisa mati sama makhluk itu kan nggak mungkin ya kan? Betul, gitu. betul. Nah terus ada lagi kejadian, saya lagi masak. Saya lagi masak, gasnya habis, gas habis. Saya mau beli gas dong ke warung kan ya, saya bawa gas ke warung. Itu suami saya ngelihat katanya saya lagi masak. Padahal lagi keluar. Iya. Sedangkan jarak dari situ ke saya beli gas itu agak jauh kan ya. Jadi memerlukan waktu yang cukup ya kan ya, lama. Sempat suami saya negor, ngobrol gitu kan. Masak apa kamu mah, kata gitu. Ya kamu mau dimasakkan apa katanya gitu. Menjawab dia. Iya, seperti ngobrol biasa aja. Nah, udah agak lama lah katanya dia ngobrol. Nggak lama begitu saya datang, saya teriak-teriak kan, karena saya suruh bawain kan, Pak, karena saya di motor kan, Pak nih bawain gas. Dia kaget, kok suara saya di luar. Dia keluar dong. Kamu dari mana? Beli gas. Beli gas di mana kata gitu. Lalu terus tadi yang saya ngajak ngobrol siapa kata gitu. Maksudnya katanya, ya tadi saya di belakang lagi ngobrol sama kamu. Kamu lagi masak. Apa sih orang saya beli gas, saya bilang gitu. Di situ akhirnya suami saya percaya kalau rumah itu horornya bener-bener horor. Bener-bener horor. Bilang gitu. Terus saya bilang, ya asal jangan nyerupain kamu aja, saya bilang gitu. Kalau nyerupain kamu jadi suami aku nggak lucu, saya bilang gitu kan ya. Bilang gitu. Aduh, bilang gitu. Setelah dari kejadian itu, sempat saya pulang ke Jakarta tuh, ke rumah orang tua saya, sempat saya kosongin. Cuma beberapa semingguan lebih lah kali gitu ya. Tapi anak saya kadang-kadang datang ke situ. Mau sendirian aja. Gitu. Nah di situ anak saya, bukan anak saya ya, tetangga malah. Tetangga katanya ngelihat anak saya datang. Emang biasanya anak saya datang. Tapi ini pas kebetulan hari itu tetangga ngelihat katanya anak saya datang. Padahal anak saya enggak ada. Betul, di Jakarta sama saya. Nah, saya taunya begitu saya pulang, dia bilang, ya Mas Dendi juga kemarin baru datang. Kemarin dia ada saya di Jakarta gitu kan. Ini beneran Ibu, katanya gitu. Kemarin Mas Dendi kemari, katanya gitu. Orang dia nyalain TV katanya. Nonton apa? Nyetel video katanya gitu ya. Orang rame banget. Jadi kan benar bahwa di dalam rumah itu kalau saya sering dengar suara rame-rame itu benar. Ternyata suami, ternyata tetangga sendiri itu anaknya SD. Itu yang cerita. Kelas 5 SD lah ya. Itu dia cerita. Ya, kemarin Mas Dendi kemari ya Bu, kata gitu. Kapan? Kemarin katanya. Kemarin. Berapa hari yang lalu kali, aku bilang kan gitu. Enggak, kemarin. Kemarin Mas Dendi ada di Jakarta sama Ibu, aku gitu ya. Ya Allah Ibu, orang Mas Dendi nyetel itu kenceng banget, nyetel TV kata gitu. Karena kan separuh tembok, karena rumah bangunan lama kan ya, separuh tembok, separuh triplek ya kan gitu. Saya masih nggak ini tuh, masih nggak percaya. Dikuatkan lagi dengan keterangan bapaknya. Beneran teh, kata gitu, orang saya juga ngeliat, kata gitu. Mas Dendi yang datang, kata gitu. Cuma saya bingung juga, kata gitu.
kok ada suara lain lagi dari kamar kosong, katanya gitu. Ada suara lain dari kamar kosong, maksudnya katanya gitu. Ya itu kamar rumah sebelah Teteh kan kosong katanya. Itu di situ ada suara orang gitu kan. Sampai ini Teh sampai saya siramin garam katanya gitu. Udah siramin garam gitu kan. Maksudnya apaan Pak siramin garam gitu kan ya. Ya kan katanya kalau ngelihat makhluk gitu kan katanya gitu ya. Nah gitu. Tapi benar ya anak saya kemarin datang? Iya benar datang. Saya bilang anak saya sih kemarin ada di rumah, kecuali beberapa hari yang lalu memang ada saya suruh datang ngeliat, bilang gitu. Malah anak saya bilang ibu bapak pada nggak ada kuncian. Iya kata gitu, saya pergi katanya gitu. Nah justru di saat malah tetangga ada, katanya anak saya datang katanya gitu kan. Dan itu benar, begitu saya buka rumah tuh berantakan. Oh, gak ada yang masuk. Dan posisi TV sama gimana sih kayak orang habis nonton video gitu kan, DVD gitu kan. Nah gitu. Ya, udah mau ngomong apa ya? Orang ceritanya dia seperti itu kan. Iya. Gitu. Cuma saya konfirmasi lagi ke anak. Memang kamu kemarin ada datang? Enggak, gitu. Nah kan mama tahu aku kemarin di sini katanya gitu. Ya iya soalnya mama bilang kata tetangga tuh anaknya bilang katanya kamu ke sana nonton nyetel video apa segala sampai ngeganggu orang suaranya sampai kencang katanya gitu. Aku bilang adalah mau dibilang apa? Emang udah seperti itu ya kan? Udah emang horor. Ya. Cuma ya udah keberanian kita aja. Cuma memang pernah saya lihat ular tuh. Cuma saya berpikirnya ular paling karena ada di pinggir kali ya gitu. Saya berpikirnya ke situ aja gitu. Kalau ular itu mah sempat di Uber sama suami saya, terus ya udah hilang begitu aja. Pokoknya tuh jadi dari situ saya tuh yang tadi jam penakut jadi enggak gitu. Karena udah kebiasa ya. Jadi tuh malah kalau ada apa gitu ya. Aku pengen dilihat. Gitu. Penasaran. Aku pengen dilihat gitu. Apa sih gitu? Tapi tetap saya yang namanya kuburan tetap takut. Malah situ ada kuburan ya? Iya, kalau yang namanya kuburan tetap horor gitu loh. Gitu. Masih mending diliatin, dijogrokin deh. Tapi kalau ngeliat kuburan begitu masih takut. Gitu Mas. Oh ya Bu, tadi Ibu nempatin kontrakan itu tahun berapa Bu? Awal mula masuk situ? Itu sekitar tahun 2014 ya. 2014. Sampai sekarang apa gimana tuh? Ya belum lama juga sih saya tinggalin. Karena saya ngurus orang tua masih daerah Bogor juga, cuma daerah Cilengsi. Berarti belum lama pindah? Iya, belum lama pindah. Berarti dari 2014 ke 2023? Iya. Kemarin baru? Enggak, 2022. Oh, 2022? 2022 akhir. Cukup lama juga berarti ya? Iya. Berarti betah banget ya Bu ya, tinggal di ya karena apa ya, ngebawa rezeki juga gitu loh. Iya. Ya, jadi kan katanya kalau rumah yang bawa rezeki tuh susah loh ya kan dicarinya ya gitu kan. Berarti dibantu lah ya. Iya. Cuma lucunya ya gitu. Kalau saya marah gitu ya, orang kan kalau ketakutan takut ya. Kalau saya enggak, timbulnya marah gitu. Saya marah kalau dia tuh berbuat sesuatu ada interaksi gitu ya. Saya tuh marah jadi apa sih? Maksud saya, lu tuh masih manusia makhluk nggak kelihatan gitu kan? Apa sih gitu ya? Jadi di situ saya lucunya, kalau saya takut saya tuh bukannya takut lari, saya marah gitu. Buat ngilangin rasa takut itu? Iya, padahal saya nggak untuk ngilangin rasa takut gitu kan ya. Yang saya tendang pintu kamar mandi itu kan dari seng ya kan, yang pintu kamar mandi yang udah jadi itu Mas ya kan, kayak aluminium gitu. Itu kalau saya tendang kan kayak apa bunyinya ya tengah malam. Saya ngamuk gitu Mas, ngamuk.
Saya benar-benar kayak orang marah sama orang jadinya. Padahal mah nggak ada orang ya. Nggak ada, sampai saya bilang, bego, goblok, saya bilang gitu. Kalau mau di sini jangan nampakin gitu kan. Karena saya kasihan ngelihat cucu saya tuh nangis, benar-benar nangis yang nutup muka tuh begini. Ya, nggak tega lah ya. Jadi kan benar-benar kaget gitu kan, teriak sampai teriak Mas. Bayangin namanya di kontrakan teriak tengah malam gitu kan. Untung aja tetangga nggak ada yang ini gitu ya. Nggak keganggu. Cuma di situ akhirnya saya pasang, saking saya kesel tuh ya, saya pasang murotal. Itu murotal nggak berhenti Mas. Saya pasang terus sampai seminggu itu. Aduh, gara-gara gangguan itu ya. Aduh. Gitu. Jadi cuma alhamdulillah sih akhirnya memang dia udah nggak berani nampakin, cuma tetap aja masih suara-suara. Ganggunya gitu aja. Seperti itu. Berarti ibu ini ditampakin sama makhluk-makhluk itu awal-awal aja ya. Kayak pertama pocong. Iya. Terus kunti. Terus yang tanduknya itu bisa dibilang iblis. Itu yang di kamar mandi itu mungkin yang dibilang jin kali ya. Iblis gitu. Malah itu ya. Iblis kali ada ya. tanduknya. Iya. Merah pokoknya sepenangkapan mata saya tuh botak merah, mata melotot gitu, tanduk gitu. Makanya sampai cucu saya sampai kayak gitu, teriaknya histeris. Di situ tuh orang kepala saya sampai segede gini Mas. Yang namanya kulit saya ini udah kayak kulit jeruk tuh nggak? Iya. Berinding semua. Gitu ya. Seperti saya waktu saya ngeliat kunti itu. Yang di pohon nangka itu. Di pohon nangka itu. Untuk kontrakan sendiri Ibu tahu nggak tuh? Udah berapa lama sih itu kosongnya? Apa cuman taunya udah lama aja? Waktu saya ke situ sih. Kan saya nanya-nanya ya, kontrakan ada yang kosong, nggak ada Bu, penuh. Kecuali kalau Ibu mau tuh di situ ada. Itu memang tempatnya di Gang Buntu. Oh, paling pojok. Paling pojok banget. Jadi ini masuk gang, belok kiri, mentok. Di situ rumahnya. Udah, nggak. Soalnya di belakang itu udah kali. Oh, pantesan. Bener-bener. Ya cuma karena nggak tahu ya, saya tertarik gitu ya, mungkin aura saya juga nggak ini kali apa saya ditarik apa nggak tahu ya. Udah pokoknya udah saya nyaman di situ, tapi emang benar-benar saya nyaman. Kalau untuk diri saya sendiri gitu ya, tidur tuh di situ enak banget, adem banget. Dari 2014 ke 2022 ya. Iya. Sekitar berapa tahun? 8 tahun berarti ya. Lama banget. Iya. Nah Ibu kan nempatin situ udah 2014 tadi. Nah kontrakan sebelahnya itu selama Ibu nempatin, ada nggak yang nempatin? Nggak ada. Kosong. 8 tahun kosong. Aduh. Kosong. Sama sekali tuh nggak ada. Nggak ada. Herannya saya ada yang nyari ke situ, tapi kalau begitu ngelihat posisinya nggak berani. Mau. Nggak mau. Karena gini, jadi begitu kan ini mentok gitu ya, udah mentok. Jadi kontrakan saya itu terkurung sama gang yang ada pagernya. Jadi di dalam pagar itu cuma ada 2 rumah saya sama rumah yang kosong itu. Nah di belakang rumah kosong itu kali besar. Kali lagi. Kan pernah waktu tahun berapa tuh Katulampa luber ya. Itu kan yang sampai bah banget tuh. Itu benar-benar Mas yang namanya air bah di belakang itu tuh, di belakang rumah saya. Ngelihatnya tuh air kayak aduh ngeri deh kalau nyemplung situ udah ke bawah arusnya kali. Tapi Ibu pernah nggak lihat penampakan di sungai tersebut? Kali ya? Kan di belakang rumah tuh. Sepintas doang. Waktu saya mau buang sampah itu, saya kayak ngelihat ada buaya. Tapi kok terus udah hilang gitu aja. Nggak tahu ya kalau itu apa siluman apa. Buaya asli apa nggak tahu ya. Iya gitu kan. Cuma itu aja. Cuma memang kan kalau saya pernah ngelihat sejarahnya Katulampa juga kan horor juga ya kan. Betul. Itu bendungannya gitu kan. Apalagi tuh nggak jauh Mas, nggak jauh banget. Ke bendungan Katulampanya tuh nggak jauh. Nggak jauh gitu. Nah itu lokasi kuburannya di mana ya Bu? Katanya ada kuburan kan? Itu nggak jauh dari rumah. Lokasi dari kontrakan ke kuburan itu memang ke pemakaman umum. Pemakaman umum. Itu udah dekat kuburan, dekat kali juga. Tapi nggak tahu ya Mas, saya tuh dari dulu kalau setiap dapat kontrakan itu pasti belakangnya tuh pasti ada kuburan. Ini malah ada yang pernah nempel sama dapur saya. Jadi ini dapur kamar mandi. Ya, di belakangnya tuh udah kuburan semua. Itu malah posisinya saya malah lagi hamil. 5 bulan. Itu kalau siang tuh saya ngademnya ya duduk di kuburan. Makanya
apa ya? Jadi kayak ada keberanian tersendiri gitu. Iya. Karena dari hamil aja tuh saya udah ini gitu kan. Udah sering kayak gitu. Iya sama yang hal-hal begitu gitu. Oh ya Bu, tadi kan Ibu sempat ngelihat orang kayak suku pedalaman ya. Iya. Itu bisa dijelasin Bu ciri-cirinya gimana sih? Jadi itu tiba-tiba aja ya Mas, karena kan posisi saya itu menghadap ke pintu ya kan. Saya sambil megang handphone gitu kan, saya selonjoran gitu, saya megang handphone, lagi main handphone lah gitu ya. Itu tiba-tiba ada laki-laki pakai baju kayak suku Baduy gitu, pakai topi diikat gitu ya. Tapi hitam semua. Celana hitam, baju hitam, pakai ikat kepala, celananya tuh ngegantung ya segini cingkrang gitu. Yang natap ke saya tuh natap tajam gitu. Iya natap tajam, dan saya juga jadi kayak orang terperangah gitu kan. Jadi sama-sama natap gitu. Makanya itu terus jadi dia kayak gimana sih, kayak orang lewat aja gitu. Ngejogrok gitu, ngeliatin saya, terus udah dia lewat. Nah, padahal di sana tuh istilahnya nggak ada jalan, nggak ada apa kan, karena kan depan kamar saya, ya kan gitu. Cuma ya itu kok terus saya jatuh sakit. Ya itu mungkin karena natap matanya itu kali ya, kita nggak tahu ya gitu. Sampai benar-benar itu saya lumpuh, kayak lumpuh. Gimana sih, lemes Mas, nggak bisa digerakin aja. Saya mau bangun, hasrat bangun ada tapi nggak bisa. Tapi sadar bisa ngobrol. Sadar sampai suami saya datang. Dia negur gitu kan. Kamu kenapa? Tapi dia lihat saya kesakitan gitu. Kamu kenapa mah? Nggak tahu, saya bilang gitu. Tadi gara-gara ada orang berdiri di depan pintu, saya bilang gitu kan. Terus sampai dipanggil kakaknya suami saya tuh ya, dipanggil, saya dipencet gitu ya, katanya saya kemasukan. Tapi sebutan doang mungkin. Iya gitu. Katanya sih saya kemasukan gitu. Soalnya memang benar-benar ngerasainnya tuh gimana sih, lumpuh gitu. Nggak bisa bergerak, nggak bisa apa. Lemes gitu lah, nggak bisa digerakin. Gitu. Sama ini Bu yang terakhir. Bu kan tadi bilang saat pergi ke Jakarta ya seminggu ya, itu kan rumah berantakan tuh. Itu emang bener nggak ada barang Ibu yang hilang? Nggak ada. Berarti bukan maling itu? Bukan maling. Jadi apa yang dilihat tetangga saya itu, katanya anak saya datang, katanya apa? Ya ada aktivitas dalam gitu. rumah. Di dalam rumah gitu. Itu bukan orang berarti. Dan memang posisinya anak saya juga memang, karena saya pada waktu saya datang ke kontrakan aja, saya ninggalin anak saya di Jakarta. Kan gitu. Nggak mungkin juga ke situ. Oke, itu tadi cerita dari Bu Neneng. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Nempatin kontrakan yang bisa dibilang serem ya. Iya, bener-bener itu. Di belakangnya kali, nggak jauh ada kuburan. Dan yang saya heran tuh sebelah Ibu tuh, kenapa bisa kosong selama 8 tahun? Padahal lo kontrakin ya. Kenapa nggak ada yang mau nempatin gitu ya? Karena menurut orang situ horor katanya. Karena saya mungkin pendatang kali ya dari Jakarta, nggak tahu, dan istilahnya cuma dengerin nganggapnya aja gitu. Udah tempatnya yang penting enak lah ya. Iya, karena memang saya butuh tempat tinggal kan. Betul. Ya udah, terima kasih nih Bu. Iya, udah sama-sama. mau sharing pengalaman yang luar biasa. Iya. Mudah-mudahan jangan ngalamin ya Mas. Iya, jangan sampai lah kalau kayak gitu lah. Tempatin yang enak-enak aja lah. Gitu. Iya. Ya udah, sebelum closing seperti biasa, gue mau nginfoin ke kalian nih, buat kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja DM Instagram kita di @kisah-tengah-malam-official atau WhatsApp aja nomor yang ada di layar nanti. Yaudah, segitu dulu video kali ini. Gue Putro pamit undur diri. Ibu Neneng juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.